Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Mbak Rania. Hari ini seperti biasa, saya akan membagikan sebuah kisah rumah tangga yang penuh haru dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kisah nyata. TKW Hong Kong yang difitnah selingkuh oleh suaminya, direbut harta benda dan anaknya. Kemudian, Fitri melipat satu demi satu baju yang akan ia masukkan ke dalam koper merah yang telah teronggok di sudut kamar sejak sebulan lalu. Tangannya rapi, tapi wajahnya bergetar menahan isak. Sesekali ia berhenti, mencium lipatan jilbab yang sudah disetrika licin, lalu memejamkan mata. "Fit, udah yakin sama keputusan ini?" Suara Abdur terdengar dari pintu, pelan tapi mengandung keraguan yang dalam. Fitri tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan melipat baju. "Aku gak punya pilihan, Dur. Kalau kamu bisa kasih Rizal uang sekolah, ya aku gak perlu keluar negeri." Abdur masuk ke kamar. Ia berdiri di belakang Fitri, melihat punggung wanita yang sudah menjadi istrinya selama 12 tahun. Ada rasa bersalah yang ia sembunyikan di balik tatapan dinginnya. "Bukan gak mau, Fit. Kamu tahu sendiri sekarang susah cari kerja. Panen kemarin gagal. Buruh tani juga udah gak cukup." Suaranya nyaris tak terdengar, seperti menenggelamkan diri dalam penyesalan. Fitri menoleh perlahan. "Justru itu. Aku gak bisa lihat anak kita berhenti sekolah. Aku gak bisa, Dur. Aku ibu." Abdur tidak menjawab. Ia membuang pandang ke jendela. Di luar, suara jangkrik dan angin malam bergantian mengisi ruang hening di antara mereka. Fitri kembali ke koper. Kini ia memasukkan bungkusan kecil berisi foto Rizal, anak mereka yang masih duduk di kelas 6 SD. Dalam foto itu, Rizal tertawa sambil memakai seragam putih merah, gigi depannya belum tumbuh penuh. "Bu, aku masih bisa tidur bareng ibu malam ini." Rizal muncul di ambang pintu, matanya sayu dan pipinya sedikit belepotan sisa kecap dari makan malam. Fitri tersenyum dan langsung memanggilnya. "Sini, Nak. Sini, peluk ibu." Rizal berlari kecil dan langsung memeluk Fitri. Abdur hanya berdiri di pojok ruangan, menatap pemandangan itu dengan campuran haru dan cemas. Malam itu mereka bertiga tidur bersama di tikar lusuh, tanpa banyak kata. Tapi hati masing-masing berkecamuk hebat. Fitri gelisah memikirkan hidup di negeri orang. Abdur sibuk menghitung hari tanpa istri di sampingnya. Dan Rizal, anak kecil itu belum tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir ia bisa mendengar nafas ibunya dari jarak sedekat itu. Pagi harinya, Fitri sudah berdiri di halaman rumah. Ia mengenakan gamis abu dan kerudung polos. Koper merahnya sudah naik ke mobil travel yang akan membawanya ke Semarang, sebelum akhirnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa tetangga berdiri mengantar, sebagian menahan air mata. "Semoga selamat sampai tujuan, Bu Fitri," ujar Bu Lestari sambil menggenggam tangan Fitri erat. "Amin. Tolong jenguk anak saya sesekali ya, Bu," balas Fitri, matanya tak bisa berbohong, sembab dan sembunyi di balik senyuman. Rizal hanya berdiri diam. Tidak seperti anak-anak lain yang akan memeluk ibunya erat-erat, Rizal tampak seperti kehilangan kata. Ia belum paham sepenuhnya arti perpisahan itu. Abdur menunduk, lalu tiba-tiba berkata, "Jangan lupa kirim kabar kalau sudah sampai." Fitri mengangguk. "Jaga Rizal baik-baik. Jangan biarkan dia sakit. Jangan terlalu keras." Lalu ia berpaling ke anaknya. "Rizal, dengerin bapak ya. Jangan nakal. Rajin belajar. Kalau rindu ibu, doain ibu sehat." Rizal masih diam. Tapi ketika Fitri hendak naik ke mobil, barulah anak itu berlari dan memeluk ibunya sekuat tenaga. "Ibu janji balik, ya? Janji." "Ibu janji," bisik Fitri, dan tangisnya akhirnya pecah. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan kampung kecil di Purbalingga. Asap knalpotnya meninggalkan debu yang menari-nari di udara, bersama harapan dan air mata yang tertinggal di pinggir jalan. Di Hong Kong, Fitri memulai hidup baru dengan realita yang tak semudah yang diceritakan dalam selebaran agen penyalur TKW. Ia bekerja di sebuah keluarga kecil, menjaga nenek berumur 87 tahun yang sudah pikun dan sulit bergerak. Majikannya, Mbak Lina, seorang wanita separuh baya yang ketat dan tegas, tapi masih punya sisi manusiawi. "Kerja di sini, saya gak suka yang main HP sembarangan. Kalau kerja ya kerja.
Kalau istirahat, silakan pakai waktu dengan baik, ujar Mbak Lina di hari pertama. Fitri mengangguk. Saya ngerti, Mbak. Saya datang ke sini untuk kerja, bukan main-main. Hari-hari Fitri dipenuhi rutinitas mengurus nenek tua, membersihkan rumah, dan memasak. Ia bangun pukul 5 pagi, baru tidur setelah jam 10 malam. Punggungnya sering pegal, tangannya kapalan. Tapi setiap malam, sebelum tidur, ia membuka dompet kecil tempat ia menyimpan foto Rizal dan menciumnya pelan. Sudah 3 bulan berlalu, dan komunikasi dengan Abdur mulai jarang. Dulu, tiap 2 hari sekali, mereka video call. Tapi kini, kadang 1 minggu tanpa kabar. Kalau Fitri telepon, sering tak diangkat. Ketika dijawab pun, hanya dijawab pendek. Lagi sibuk, Fit. Anak kita gimana, Dur? Ya, begitulah. Nakal. Susah disuruh belajar. Kenapa gak kamu bimbing? Udahlah, aku capek juga. Fitri menyimpan rasa gelisah itu sendiri. Ia mencoba menulis surat, mengirim bingkisan kecil untuk Rizal, tapi tak pernah dapat balasan. Sementara itu, di kampung halaman, Abdur mulai sering nongkrong di warung kopi milik Bu Salma. Perempuan janda muda yang dikenal cerewet dan punya mulut tajam. Banyak laki-laki kampung yang suka ngobrol dengannya, tapi Abdur jadi yang paling sering duduk lama. Dur, Fitri tuh gak mungkin tahan sendirian di luar negeri. Kamu pikir dia setia? Bisik Bu Salma saat mereka hanya berdua. Fitri bukan perempuan sembarangan, jawab Abdur, tapi matanya mulai meragukan. Ya, kamu sih percaya. Tapi kamu tahu gak, banyak TKW tuh kirim uang buat laki-laki lain. Aku dengar dari sepupuku yang kerja di Jakarta. Cewek kampung kita juga ada yang nikah sama orang Arab di sana. Abdur diam. Ia mengisap rokok dalam-dalam. Aku cuma bilang aja, Dur, jangan sampai kamu jadi laki-laki bodoh. Fitri bisa aja ngelupain kamu. Siapa yang tahu? Kata-kata itu terus menggema di kepala Abdur berhari-hari. Sampai pada suatu malam, ia membuka dompet tua milik Fitri yang tertinggal. Di dalamnya ia menemukan kertas kecil, catatan lama Fitri tentang rencana masa depan mereka. Beli sawah, sekolahkan Rizal, bangun rumah permanen. Tapi justru itulah yang membuat Abdur merasa makin marah. Di matanya, kini Fitri adalah seseorang yang mengatur semua seolah-olah ia tidak mampu. Rasa rendah dirinya tumbuh diam-diam jadi api. 1 minggu kemudian, Fitri mengirim uang pertama sebesar 12 juta rupiah. Ia juga mengirimkan pesan. Dur, tolong pakai uang ini buat bayar sekolah Rizal. Sisanya belikan pupuk dan bibit. Kalau ada lebih, simpan buat tabungan kita. Abdur hanya membalas, udah diterima. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada senyum. Hanya pesan dingin yang membuat Fitri termenung lama di balik jendela flat kecil di apartemen tua milik majikannya. Sementara itu, Rizal mulai tumbuh dalam kekosongan kasih sayang. Ayahnya jarang di rumah, ibunya jauh. Ia lebih banyak main sendiri atau nongkrong di warnet. Bu Salma mulai sering mengajaknya ngobrol, membawakan jajanan, dan secara halus mengatakan, "Ibumu di sana enak, tinggal sama orang kaya. Kamu di sini malah sendirian." Rizal yang masih lugu mulai menyimpan rasa marah yang tidak ia mengerti. Ia melihat ibunya sebagai sosok yang meninggalkannya. Di Hong Kong, Fitri memeluk bantal, malam demi malam. Ia tak tahu bahwa dari ribuan kilometer, benih fitnah mulai tumbuh. Ia hanya tahu bahwa setiap kiriman uangnya terasa makin dingin. Bahwa suara Abdur makin jarang. Bahwa senyum anaknya di video call makin kaku. Ia menahan semua di dada. Sebab ia yakin, pengorbanannya akan terbayar. Sebab ia percaya, keluarganya akan tetap utuh jika ia cukup kuat bertahan. Tapi ia tak tahu, bahwa tak semua luka bisa sembuh hanya dengan kesabaran. Berikut adalah lanjutan dan pengembangan bab 2, benih-benih curiga dari novel yang sedang kamu kembangkan. Cerita tetap dijaga agar stabil, logis, tanpa lompatan alur, dan tetap memancing rasa penasaran pembaca. Tidak ada keterangan pembuka atau penutup, langsung dalam naratif penuh. Panjang bab ini akan terus dikembangkan menuju target 5.000 kata lebih. Fitri duduk di pojok dapur, menggenggam ponselnya erat. Sudah 3 hari Abdur tidak membalas pesannya. Panggilan tak terjawab. Video call ditolak.
Ia mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin jaringan di kampung sedang buruk. Mungkin Abdur sedang sibuk mengurus ladang. Mungkin Rizal sakit. Tapi pikiran-pikiran buruk mulai menyelinap pelan, seperti kabut yang masuk lewat celah pintu. Ia kembali menulis pesan, pendek saja. Dur, gimana kabar kalian? Aku kangen Rizal. Tak dibalas. Malam itu ia tidur sambil menggenggam foto anaknya. Mata menatap langit-langit kamar majikan yang dingin. Ia berdoa dalam hati, berusaha menolak rasa sepi yang makin menghimpit. Sementara itu, di kampung, Abdur duduk santai di warung Bu Salma. Matanya sedikit merah, entah karena asap rokok atau amarah yang tak lagi bisa disimpan. Gimana, Dur? Udah bener kan kata aku? Tuh perempuan mulai sombong. Kirim duit aja nyuruh-nyuruh. Emang kamu cuma babu di rumah sendiri? Ujar Bu Salma dengan suara setengah berbisik, setengah menusuk. Abdur mengangguk pelan. Ia sudah tidak lagi membela Fitri. Aku ngerasa kayak jadi pembantu. Duit semua dipegang dia. Aku ini kepala rumah tangga apa cuma numpang nama? Bu Salma menyodorkan kopi. Makanya, jangan mau diinjak harga dirimu. Udah saatnya kamu yang ambil kendali. Gak usah terlalu percaya sama perempuan yang udah ngerantau jauh. Kita gak tahu dia di sana ngapain. Ucapan itu jadi racun manis yang menyusup ke hati Abdur. Ia mulai menyusun narasi sendiri. Fitri berubah. Fitri sudah lupa daratan. Fitri mungkin berselingkuh. Ia mulai membayangkan Fitri dengan laki-laki asing, makan malam bersama, tertawa, lalu lupa pada kampung, pada dirinya, pada anak. Fitnah tidak perlu bukti. Ia hanya butuh keyakinan yang dibentuk dari luka dan gengsi yang terluka. Malamnya, Abdur membuka galeri foto di HP. Ia menatap wajah Fitri dalam foto yang dulu dikirim. Wajah itu kini terasa asing. Ia merasa ditinggalkan, direndahkan. Tanpa sadar, ia mulai berkata sendiri, "Kamu udah berubah, Fit. Kamu bukan istriku yang dulu." Ia kemudian menghapus semua pesan WhatsApp dari Fitri, bahkan memblokirnya. Keesokan paginya, Fitri mengirimkan uang untuk kedua kalinya. Kali ini jumlahnya lebih besar, 18 juta rupiah. Ia berharap uang itu bisa digunakan Abdur untuk memperbaiki rumah yang nyaris roboh. Tapi ia tak tahu, uang itu digunakan untuk membeli sepeda motor bekas dan renovasi kecil di rumah. Bukan karena kebutuhan, melainkan karena dorongan ego, agar tetangga melihat bahwa ia tidak kalah sukses walau tidak merantau. Rizal, yang semakin besar, mulai sulit diatur. Ia sering pulang malam, nilai sekolahnya turun. Ketika guru memanggil Abdur, ia hanya datang sekali lalu tidak pernah muncul lagi. "Anakmu kurang pengawasan, Pak. Ibu Fitri kemana?" Tanya guru wali kelas. "Udah gak usah urus istri saya. Dia juga entah kemana di negeri orang. Gak usah bahas dia," jawab Abdur keras, membuat guru itu terdiam. Rizal mendengar semua itu. Anak itu menyimpan potongan-potongan kata dalam kepalanya. Entah kemana. Negeri orang. Kata-kata itu jadi bahan renungannya, membuat ia mulai membentuk gambaran sendiri tentang ibunya. Di sisi lain dunia, Fitri masih terus bekerja keras. Ia tak pernah mengambil libur, tak pernah keluar jalan-jalan seperti TKW lain. Setiap ada waktu luang, ia menulis surat atau video call. Tapi kini semua percuma. Akun WhatsApp Abdur sudah memblokirnya. Nomor tak bisa dihubungi. Ia menghubungi nomor tetangga, tapi hanya dijawab singkat. "Bapaknya Rizal lagi gak ada. Nanti saya sampaikan." Fitri mulai curiga. Tapi ia tidak berani berpikir terlalu jauh. Ia hanya terus menulis catatan kecil untuk Rizal, menabung hadiah, dan mengumpulkan semua dalam koper kecil. Baju sekolah baru, sepatu, mainan robot, buku gambar. Ia percaya suatu saat bisa pulang dan memeluk anaknya kembali. Di kampung, fitnah mulai menyebar. Bu Salma yang pandai membungkus cerita mulai membisikkan kalimat ke ibu-ibu di pengajian. "Fitri itu kayaknya udah nikah lagi sama orang sana." "Ah masa, Bu?" "Iya, itu kata Abdur sendiri. Makanya sekarang dia yang ngurus Rizal sendirian." Kasihan Abdur. Laki-laki setia ditinggal istri selingkuh. Fitnah itu menjalar dari warung ke masjid, dari pengajian ke pasar. Tidak ada yang tahu kebenarannya, tapi semua percaya. Dan Rizal?
Ia mulai ditanyai teman-temannya. Emakmu beneran nikah lagi sama orang bule? Ibumu gak malu ninggalin bapakmu? Anak itu tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya terdiam, kadang memukul temannya, kadang menangis diam-diam. Abdur tidak pernah membantah. Ia menikmati posisi sebagai korban. Ia merasa dihormati kembali, dikasihani. Sesekali ia mulai mendekati Bu Salma dengan alasan curhat. Pelan-pelan, hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar tetangga. Fitri tidak tahu bahwa saat ia membanting tulang di negeri orang, suaminya di kampung sudah menggandeng perempuan lain, anaknya dibanjiri fitnah, dan nama baiknya dihancurkan oleh gosip yang lahir dari iri dan kebencian. Sampai suatu hari, majikan Fitri menemukan surat dari Indonesia yang dikirim via pos. Fitri membukanya dengan penuh harap. Tapi isinya adalah satu foto. Rizal bersama Abdur dan Bu Salma berdiri di pelaminan kecil. Fitri lemas. Napasnya tersengal. Di balik foto itu tertulis dengan pulpen, "Terima kasih sudah membebaskan kami." Tangis Fitri pecah malam itu. Ia sujud di sajadah kecil yang selalu ia bawa sejak pertama berangkat. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus marah atau kecewa. Ia hanya tahu, sesuatu telah dirampas darinya. Keluarga, kehormatan, dan kasih sayang anak. Tapi ia tidak menyerah. Ia bangkit. Ia mengambil buku catatan kecil, menulis satu kalimat dengan huruf besar. "Aku akan pulang. Dan kebenaran akan aku bawa bersama." Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Orang-orang berpelukan, ada yang menangis haru, ada yang tertawa bahagia. Tapi Fitri berdiri sendiri di sudut kedatangan. Matanya menyapu lautan manusia yang lalu lalang. Tidak ada satu wajah pun yang dikenalnya. Tidak ada Abdur. Tidak ada Rizal. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Handphonenya sunyi. Ia sudah mengirim pesan dari seminggu lalu. Memberitahu tanggal kepulangan, jam pesawat, bahkan maskapainya. Tapi hingga kini, tidak ada jawaban. Fitri menarik napas panjang. Ia menyeret koper yang penuh oleh-oleh, hadiah kecil untuk Rizal, dan sisa-sisa harapannya yang mulai rapuh. Tak ada sambutan. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan, "Selamat datang." Ia naik bus malam ke kampung halamannya. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang-layang. Wajah Rizal yang dulu cerewet, tawa kecilnya saat belajar naik sepeda. Abdur yang dulu penuh kasih, suka mencium keningnya tiap malam. Kini semua tinggal bayang-bayang yang jauh. Ia tidak tahu rumah macam apa yang akan ia temui. Sampai di terminal kecil, fajar belum sepenuhnya menyingsing. Udara kampung menyapa dengan dingin yang tajam. Fitri turun dari bus, koper di tangan kanan, tas gendong di bahu kiri. Ia berjalan perlahan menuju rumahnya, yang dulu ia tinggalkan dengan penuh keyakinan akan masa depan. Rumah itu masih di tempatnya. Tapi bukan lagi rumah yang ia kenal. Ket tembok berganti warna, pagar diganti yang lebih tinggi. Di beranda, ada sandal perempuan lain. Jantung Fitri berdegup kencang. Ia mengetuk pintu pelan. Tak ada jawaban. Ia ketuk lagi, kali ini lebih keras. Pintu terbuka. Seorang perempuan dengan daster hijau membuka pintu setengah menguap. Rambutnya diikat sembarangan. Matanya menyipit melihat Fitri. "Cari siapa?" tanyanya datar. Fitri menelan ludah. Saya Fitri. Ini rumah saya. Suami saya, Abdur." Perempuan itu tertawa kecil, sinis. "Oh, kamu toh, yang katanya kerja di luar tapi lupa pulang. Udah gak usah main sinetron deh. Abdur udah jadi suami saya sekarang." Fitri tertegun. "Apa maksud kamu?" Abdur muncul dari balik ruang tamu, memakai sarung dan kaos lusuh. Wajahnya tampak kaget, tapi tidak ada rasa bersalah. Hanya kesal. "Kamu ngapain pulang? Udah enak di sana. Ngapain balik ke sini lagi?" tanyanya dengan nada tinggi. Fitri masih berdiri mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku ini istrimu, Dur. Aku kerja buat kalian, buat masa depan Rizal. Kenapa rumah ini udah beda? Kenapa kamu sama perempuan itu?" Abdur menyeringai. "Istri? Kamu udah bukan istri saya lagi. Saya udah ceraikan kamu. Suratnya saya kirim ke alamatmu. Kamu aja yang gak sadar. Udah,
Jangan bikin keributan. Ini rumah saya sekarang. Kamu gak punya hak. Mana Rizal? Tanya Fitri. Suaranya mulai bergetar. Rizal? Dia gak mau ketemu kamu. Dia malu punya ibu kayak kamu. Fitri merasa tubuhnya ambruk, meski kakinya masih berdiri. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Ia dituduh, diusir, diceraikan tanpa pernah diberi kesempatan menjelaskan apapun. Dengan sisa harga dirinya, ia melangkah mundur, meninggalkan rumah yang kini jadi asing baginya. Koper yang ia seret berbunyi lirih di jalanan batu. Matanya menatap langit yang perlahan cerah, tapi hatinya tetap gelap. Ia duduk di musola kecil di ujung kampung. Di situ ia menangis sepuasnya. Suara azan subuh terdengar, tapi tidak mampu menghapus luka yang sudah terlalu dalam. Siangnya, ia mencoba mencari informasi tentang Rizal. Ia mendatangi sekolah lama anaknya, tapi guru-guru sudah berganti. Data sudah dipindahkan. Ia hanya mendapat alamat baru tempat Rizal tinggal, di rumah neneknya dari pihak Abdur. Fitri berjalan kaki ke rumah itu. Nenek tua membuka pintu dengan tatapan tajam. Kamu ini perempuan kurang ajar ya? Masih berani-beraninya muncul. Udah gak malu nginjak kampung ini lagi. Aku cuma mau ketemu Rizal. Bu, ucap Fitri lirih. Anak itu gak butuh ibu kayak kamu. Kamu tuh udah merusak semuanya. Selingkuh, ninggalin anak. Apa kamu kira bisa datang dan semua baik-baik saja? Pergi dari sini. Fitri mencoba menjelaskan, tapi mulutnya seolah tak mampu berkata. Ia hanya bisa menangis. Tapi air mata sudah tidak menyentuh hati siapapun di kampung itu. Ia telah dicap. Dan cap itu seperti tato di wajah, tak bisa dihapus. Malamnya, Fitri tidur di bangku musola. Tanpa alas, tanpa selimut. Dingin menggigit. Tapi yang lebih menusuk adalah rasa ditolak, rasa kehilangan anak yang selama ini ia perjuangkan. Esok harinya, ia memutuskan mengunjungi teman lamanya. Lilis, satu-satunya sahabat yang dulu sering datang ke rumah. Untungnya, Lilis masih mengenalinya, masih menerima kehadirannya. Lilis menangis saat melihat keadaan Fitri. Ya Allah, Fit, aku pikir kamu udah bahagia di sana. Aku gak nyangka semua kayak gini. Aku percaya kamu, Fit. Aku yakin kamu gak seperti yang mereka bilang. Fitri memeluk sahabatnya erat. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Lis, anakku bahkan gak mau lihat aku. Suamiku sudah bukan suamiku lagi. Semua hancur. Lilis membawanya masuk, memberinya makan, dan menyiapkan tempat tidur sederhana. Untuk pertama kalinya sejak kepulangan, Fitri bisa rebah tanpa takut diusir. Tapi ia tahu, ia tak bisa diam lama. Ia harus membuktikan sesuatu. Ia harus membersihkan namanya. Ia harus merebut kembali kepercayaan anaknya. Di kepalanya, satu rencana mulai terbentuk perlahan. Pagi itu langit mendung. Angin berhembus pelan membawa bau tanah basah. Fitri duduk di teras rumah Lilis, memegang sebuah buku catatan yang telah usang. Di sana ia menulis semuanya. Tanggal-tanggal kiriman uang, nama-nama majikan tempat ia bekerja, hingga surat-surat lama yang ia fotokopi dan simpan rapat di antara lembarannya. Semua yang telah ia perjuangkan kini tak lebih dari catatan usang. Lilis keluar dari dapur membawa teh hangat. Fit, kamu beneran mau hadapin ini semua? Tanya Lilis hati-hati. Fitri mengangguk pelan. Aku gak bisa tinggal diam. Lis, aku gak bisa biarkan Rizal tumbuh dengan pikiran kalau ibunya ini perempuan hina. Aku harus bersihkan nama aku. Demi dia. Lilis duduk di sampingnya. Tapi kamu tahu sendiri, orang kampung ini gak segampang itu percaya. Mereka lebih senang cerita daripada kebenaran. Fitri tersenyum getir. Mereka senang melihat perempuan jatuh. Apalagi perempuan yang mereka kira sombong karena kerja di luar negeri. Tapi aku gak akan diam. Lis, aku tahu siapa aku. Aku tahu apa yang aku perjuangkan. Hari itu, Fitri pergi ke kantor desa. Ia membawa semua bukti kiriman uang, fotokopi surat nikah, dan satu-satunya bukti bahwa ia belum pernah menerima surat cerai dari Abdur. Kepala desa menatapnya lama. Saya ingat waktu kamu pamit dulu, Fit. Kamu berangkat demi keluarga. Tapi sekarang,
Kamu tahu sendiri, kabar yang beredar. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan, Pak. Saya cuma minta keadilan. Nama saya dicemarkan. Saya difitnah selingkuh. Saya dituduh ninggalin anak. Padahal setiap rupiah yang saya dapat di sana, saya kirim untuk mereka. Kepala desa membuka-buka dokumen di meja. Lalu ia mengangguk. Secara hukum, Abdur belum pernah mengajukan gugatan cerai resmi ke pengadilan. Surat cerai yang katanya dikirim itu ilegal. Tidak sah. Kalau kamu mau, kamu bisa gugat balik. Fitri mengepalkan tangan. Saya akan buktikan semuanya. Termasuk hubungan dia sama perempuan itu. Saya akan bawa ke pengadilan. Tapi sebelum itu, saya harus temui Rizal. Saya harus bicara langsung sama anak saya. Sore harinya, Fitri berdiri di luar pagar rumah Ibunda Abdur. Di dalam, Rizal sedang duduk bermain ponsel. Fitri menahan tangisnya, melihat tubuh anaknya yang makin tinggi, makin besar. Tapi tetap, itu darah dagingnya. Ia memanggil pelan. Rizal. Nak. Rizal menoleh. Matanya membelalak. Tapi ekspresinya bukan bahagia, melainkan bingung dan canggung. Rizal. Ini ibu, ucap Fitri sambil mendekat. Anak itu berdiri. Kamu bukan ibu aku. Ibu aku udah gak ada. Fitri terpaku. Nak, ibu gak pernah ninggalin kamu. Semua uang yang kamu pakai, semua baju yang kamu pakai, itu dari ibu. Ibu kerja mati-matian buat kamu. Tapi kamu selingkuh. Rizal berteriak. Kamu ninggalin bapak buat laki-laki di luar negeri. Fitri gemetar. Itu bohong. Nak, fitnah. Ibu gak pernah seperti itu. Kalau kamu gak salah, kenapa gak pulang-pulang? Kenapa kamu cuma kirim uang? Aku gak butuh uang, aku butuh ibu. Teriak Rizal makin keras. Fitri meneteskan air mata. Ia ingin memeluk anak itu. Tapi Rizal mundur, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu keras-keras. Fitri terduduk di tanah. Ia meremas tanah di bawahnya, menangis tanpa suara. Lilis yang mengikutinya dari jauh, segera mendekat dan memeluknya. Udah, Fit. Anak itu masih marah. Tapi dia anak baik. Suatu saat dia bakal ngerti. Fitri tak menjawab. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu berkata lirih. Aku harus cari cara lain, Lis. Aku gak bisa biarkan dia hidup dalam kebohongan. Aku akan kumpulkan bukti. Aku akan bikin mereka lihat siapa yang sebenarnya salah. Hari-hari berikutnya, Fitri mulai menyelidiki kehidupan Abdur dan Bu Salma. Dengan bantuan Lilis, ia mendatangi beberapa warga yang pernah melihat kedekatan mereka bahkan sejak ia masih bekerja di luar negeri. Beberapa tetangga yang diam-diam tidak suka dengan Bu Salma mulai buka suara. Saya pernah lihat mereka jalan berdua ke kota waktu kamu masih di luar negeri, ujar seorang ibu tua. Waktu itu belum resmi cerai. Tapi Bu Salma udah sering nginep di rumahmu, kata yang lain. Fitri mencatat semuanya. Ia mulai mendatangi perangkat desa untuk meminta dukungan membuka kasus ini secara resmi. Bahkan ia mendatangi seorang pengacara bantuan hukum di kota untuk membantunya menyusun gugatan. Setiap malam, ia belajar membaca kembali semua surat, semua slip kiriman, semua bukti. Ia mulai menulis kronologi kejadian sejak ia berangkat hingga pulang. Ia tahu jalan ini tidak mudah. Tapi ini adalah jalan satu-satunya untuk merebut kembali haknya, martabatnya, dan anaknya. Suatu malam, Lilis membawa kabar. Fit, aku dengar si Salma itu punya masalah juga sama warga di RT sebelah. Katanya dia pernah rebut suami orang juga dulu. Fitri diam sejenak, lalu berkata pelan, jadi memang dia pembawa petaka. Dan Abdur terlalu lemah untuk menolak racunnya. Lilis mengangguk. Tapi Fit, kamu yakin mau maju terus? Ini bisa panjang urusannya. Fitri menghela napas dalam. Aku sudah kehilangan segalanya. Lis, tapi aku gak mau kehilangan Rizal. Aku harus menang. Suatu hari, saat Fitri sedang di rumah Lilis, sebuah surat datang dari pengadilan agama. Abdur melaporkannya atas dugaan penelantaran anak dan istri. Fitri tertawa kecil saat membacanya. Dia masih sempat-sempatnya lempar tuduhan ke aku. Setelah dia hancurkan hidup aku. Lilis menatap Fitri.
Kamu harus siap. Dia akan cari cara untuk menutupi aibnya. Fitri merobek surat itu pelan. Lalu ia berkata tegas, kalau dia mau perang, aku akan lawan. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku ibu. Dan aku punya hak untuk diperjuangkan. Hari sidang pertama tiba. Fitri berdiri di depan gedung pengadilan agama dengan mengenakan baju sederhana, jilbab hitam yang ia pinjam dari Lilis, dan sepatu yang sudah aus tapaknya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Marah atas fitnah yang selama ini membelenggu hidupnya. Marah atas pengkhianatan yang mengiris harga dirinya. Marah karena anaknya sendiri telah dijauhkan dari pangkuannya. Lilis menggenggam tangannya erat. Kamu kuat, Fit. Jangan biarkan air mata keluar di depan mereka. Tunjukkan kamu bukan perempuan lemah. Fitri mengangguk pelan. Hari ini, semua akan dimulai. Aku akan berdiri melawan orang yang pernah kucintai, yang ternyata menguburku hidup-hidup demi kesenangannya sendiri. Di ruang sidang, Abdur duduk santai bersama Bu Salma, mengenakan baju batik dan celana kain rapi, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia lelaki terhormat. Fitri duduk di seberangnya. Tatapan mereka bertemu. Abdur tersenyum sinis. Fitri hanya menatap datar. Hakim masuk, palu diketuk, dan sidang dimulai. Penggugat, atas nama Abdur bin Harun, mengajukan gugatan terhadap tergugat, Fitri binti Mulyadi, atas dasar penelantaran rumah tangga, meninggalkan suami dan anak selama bertahun-tahun tanpa kabar, serta dugaan perselingkuhan selama menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Fitri menahan napas. Setiap kata dari juru bicara pengadilan seolah cambuk yang mengiris luka lamanya. Giliran pembela Fitri bicara. Seorang pengacara muda dari Lembaga Bantuan Hukum, bernama Pak Rafli, berdiri dengan tegas. Yang mulia, kami telah menyiapkan bukti-bukti lengkap bahwa tergugat, yakni Ibu Fitri, mengirim uang secara berkala selama bertahun-tahun kepada saudara Abdur. Kami punya salinan slip pengiriman, bukti transfer bank, serta kesaksian dari pihak keluarga tergugat dan tetangga yang mengetahui aktivitas Fitri selama di luar negeri. Tergugat tidak pernah meninggalkan keluarganya tanpa sebab. Ia justru bekerja keras demi keluarga. Hakim mengangguk sambil membaca berkas-berkas yang diserahkan. Fitri menatap Abdur. Untuk pertama kalinya, wajah lelaki itu tidak lagi tenang. Matanya mulai menyipit, rahangnya mengeras. Ia tahu, bukti itu sah. Selain itu, lanjut Pak Rafli, kami memiliki bukti bahwa penggugat telah tinggal serumah dengan seorang perempuan lain bernama Salma, sebelum ada perceraian resmi dengan tergugat. Ini adalah pelanggaran hukum dan etika rumah tangga. Bu Salma tampak gelisah di kursinya. Abdur membisikkan sesuatu padanya. Namun tatapan orang-orang di ruang sidang mulai berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Nama mereka perlahan menjadi bahan gunjingan. Sidang ditunda untuk 2 minggu ke depan dengan perintah tambahan dari hakim agar semua pihak menyerahkan dokumen dan saksi tambahan. Di luar ruang sidang, Fitri berjalan pelan keluar gedung, namun langkahnya tegap. Lilis mengejarnya dan merangkul bahunya. Kamu luar biasa, Fit. Kamu berdiri di hadapan semua fitnah itu dan gak gentar sedikit pun. Fitri mengangguk. Ini baru permulaan. Aku akan buat semuanya tahu. Aku bukan perempuan murahan seperti yang mereka bilang. Aku seorang ibu. Dan aku akan rebut kembali hakku. 2 minggu berikutnya, Fitri bersama Pak Rafli mengumpulkan saksi. Mereka mendatangi tetangga-tetangga lama, guru PAUD tempat Rizal dulu belajar, bahkan Pak RT yang masih menyimpan dokumen lama kiriman Fitri saat minta surat pengantar ke luar negeri. Semua itu dikumpulkan, disusun dalam berkas. Termasuk foto-foto rumah yang diambil oleh Lili saat Bu Salma masih mondar-mandir di sana sebelum Fitri pulang. Fitri juga mulai menulis surat untuk Rizal. Surat itu panjang, ditulis dengan tangan, penuh air mata, tapi penuh keteguhan. Ia minta Lilis untuk diam-diam menitipkannya kepada Rizal melalui temannya di sekolah. Isinya bukan tentang menyalahkan Abdur, tapi tentang cinta seorang ibu yang terus hidup, meski dipisahkan fitnah. Nak, ibu tidak sempurna, tapi ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Ibu tidak pernah menyentuh laki-laki lain, seperti yang mereka bilang. Ibu hanya bekerja, siang malam, untuk kamu. Ibu hanya ingin kamu sekolah tinggi, makan enak, punya sepatu bagus. Tapi ibu dibalas dengan luka.
Jika kamu belum percaya sekarang, tak apa. Ibu akan tetap mencintaimu, meski kamu membenci ibu. Tapi satu hari nanti, kamu akan tahu kebenarannya, dan pintu hati ibu selalu terbuka untukmu. Sidang kedua berjalan lebih panas. Kali ini, pihak Fitri memanggil dua saksi utama, Pak RT dan seorang mantan tetangga yang dulu sering melihat Abdur keluar malam bersama Bu Salma. Saya tahu betul Fitri rajin kirim uang. Surat-suratnya saya yang tanda tangani dulu buat proses ke luar negeri. Dia orang baik. Saya gak pernah dengar dia berselingkuh, ujar Pak RT. Saksi kedua lebih tajam. Saya pernah lihat Bu Salma masuk rumah Abdur malam-malam. Mereka tinggal bareng sebelum Fitri pulang. Itu semua tahu. Tapi pada takut bicara karena Abdur orangnya keras dan suka main kasar. Abdur meledak di kursinya. Itu bohong. Kalian semua iri sama saya. Hakim mengetuk palu. Silakan tenang, penggugat. Bu Salma pucat. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Fitri tetap tenang, duduk seperti batu karang di tengah badai. Setelah semua saksi bicara, hakim menunda putusan ke minggu berikutnya. Tapi sorot mata orang-orang di ruang sidang sudah berubah. Kini mereka mulai melihat siapa sebenarnya yang berdosa dalam drama ini. Sepulang dari sidang, Lilis menatap Fitri penuh kekaguman. Kamu hebat, Fit. Aku yakin minggu depan, kebenaran bakal berpihak sama kamu. Fitri menghela napas panjang. Aku gak mau hanya menang di pengadilan, Lis. Aku ingin Rizal kembali percaya padaku. Itu yang paling penting. Beberapa hari kemudian, Rizal berdiri di depan rumah Lilis. Hujan baru saja reda. Wajahnya masih kaku, tapi matanya sembab. Ibu ada? Tanyanya pelan. Fitri keluar tergesa dari dalam rumah. Saat melihat Rizal, ia tercekat. Tapi ia tak berani langsung memeluk. Ibu, bisik Rizal. Fitri mengangguk. Ibu di sini, Nak. Anak itu menatap matanya lama, lalu berkata lirih. Aku baca surat ibu. Aku gak tahu harus percaya siapa. Tapi aku pengen tahu, kenapa bapak bisa semarah itu? Fitri berlutut, menatap anak itu dari bawah. Karena bapak takut kebenaran terungkap. Tapi kamu gak harus pilih antara ibu atau bapak. Kamu cuma perlu tahu siapa yang jujur. Rizal menunduk. Kalau nanti aku bisa lihat buktinya, aku bakal tinggal sama ibu lagi. Fitri tak meneteskan air mata. Ia hanya memeluk anaknya pelan. Diam-diam, tanpa kata. Tapi hatinya menjerit bahagia. Malam itu sunyi. Fitri duduk di sudut kamar kecil di rumah Lilis. Dinding tripleks tipis tak mampu menahan suara rintik hujan di luar sana. Tapi pikirannya jauh lebih bising dari badai. Penuh pertanyaan, penuh kemungkinan. Rizal sudah pulang ke rumah Abdur tadi sore. Meski anak itu sempat datang dan bicara dengannya, belum ada jaminan ia akan bertahan di sisinya. Semua masih abu-abu. Lilis datang membawakan segelas teh hangat. Minum dulu. Mukamu pucat. Fitri menatap temannya itu dengan mata sayu. Kalau anakmu udah gak percaya sama kamu, Lis, kamu bakal gimana? Lilis duduk di lantai, di sebelahnya. Aku bakal kejar dia. Bukan buat minta dipercaya, tapi buat tetap ada. Anak butuh waktu. Tapi cinta ibu gak boleh tunggu waktu. Harus terus jalan. Fitri mengangguk, tapi tak menjawab. Sementara itu, di rumah besar yang dulu dibangun dari keringat Fitri di negeri orang, Abdur duduk di ruang tamu. Rokok mengepul dari jarinya. Di seberangnya, Bu Salma melipat tangan, gusar. Abdur, kamu yakin kita bisa menang? Saksi mereka kuat. Bukti kuat. Kalau kamu kena gugatan balik soal penelantaran istri dan perzinahan, kita bisa kena. Abdur menjawab dengan suara rendah. Geram, tenang. Aku udah siapkan rencana. Semua ini bisa dibalik. Aku akan tunjukkan bahwa Fitri emang gak pantas jadi ibu. Aku akan rekayasa laporan kalau dia pernah kirim uang ke laki-laki lain. Aku udah bayar kenalan di kampung, tinggal tunggu dokumen palsunya selesai. Bu Salma menatapnya khawatir. Tapi kalau ketahuan, kita yang masuk penjara. Abdur berdiri, matanya merah. Fitri gak boleh menang. Dia harus hancur. Dia harus tahu rasanya diinjak. Aku yang bangun rumah ini. Aku yang jaga anak.
Dia enak-enakan kerja di luar negeri, bisa ketemu siapa aja. Sekarang dia mau balik dan rebut semuanya. Bu Salma menunduk. Dalam hatinya mulai tumbuh rasa bersalah. Tapi ia tak berani bicara. Ia sudah terlalu dalam. Esok harinya, Fitri kembali ke rumah lamanya. Bukan untuk konfrontasi, tapi untuk menemui seseorang. Ibu mertuanya, Bu Sumarni. Perempuan tua itu sedang menyapu halaman saat Fitri masuk. Langkahnya pelan, hati-hati. Bu, panggilnya. Bu Sumarni menoleh. Untuk sesaat, tatapannya kaku. Tapi kemudian ia menurunkan sapunya. Kamu datang, Fitri. Fitri menunduk hormat. Saya hanya ingin bicara sebentar, Bu. Saya tahu ibu marah, kecewa, mungkin benci. Tapi saya tetap anggap ibu sebagai orang tua saya. Bu Sumarni mempersilakannya duduk di bangku panjang dekat pohon mangga. Udara terasa berat. Abdur keras kepala. Dia bilang kamu selingkuh. Aku juga percaya. Tapi waktu Rizal datang semalam, dia cerita kamu tulis surat panjang. Dia baca itu diam-diam. Anak itu nangis. Dia bilang ingin tahu lebih banyak. Fitri menggigit bibirnya. Saya tidak pernah selingkuh, Bu. Demi Allah. Yang saya lakukan hanya bekerja. Semua uang saya kirimkan. Rumah ini, motor, bahkan biaya lahiran Rizal dulu, semuanya dari gaji saya. Tapi saat saya pulang, saya cuma disambut dengan fitnah. Bu Sumarni menatapnya. Matanya sayu, penuh ragu dan luka masa lalu. Aku lihat sendiri dulu kamu kirim uang. Tapi Abdur bilang kamu main belakang. Dan aku waktu itu lebih percaya anakku sendiri. Mungkin aku salah. Tapi aku ini ibu, Fit. Aku gak tahu harus berdiri di mana. Fitri menunduk. Saya cuma minta satu hal, Bu. Jangan biarkan Rizal tumbuh dengan kebencian. Biar dia tahu, meskipun ibunya difitnah, ibunya tidak pernah berhenti mencintai dia. Itu saja. Di hari yang sama, Rizal mulai menunjukkan tanda-tanda keresahan. Di sekolah, ia termenung di kelas. Di rumah, ia jarang bicara dengan Abdur. Malam itu, ia mengendap ke ruang tamu, membuka laci, mencari sesuatu. Ia menemukan satu dokumen, surat tanah rumah. Tertulis jelas atas nama Fitri binti Mulyadi. Ia juga menemukan buku rekening lama milik ibunya yang ternyata masih aktif. Ada jejak pengiriman dana puluhan juta secara berkala selama bertahun-tahun. Rizal gemetar. Ia duduk di lantai, menatap berkas-berkas itu. Kalau semua ini benar, kenapa ayah harus bohong? Abdur masuk mendadak. Ngapain kamu di situ? Rizal berdiri tergesa. Aku cuma lihat surat-surat. Abdur menghampiri, matanya menyala. Ia merampas kertas itu. Jangan percaya sama perempuan itu. Dia ibumu. Iya. Tapi dia pengkhianat. Rizal menggeleng. Kalau dia pengkhianat, kenapa surat tanah atas nama dia? Kenapa buku rekening semua dari dia? Ayah pernah kirim uang ke luar negeri? Pernah kerja sampai pingsan di luar negeri? Plah. Tangan Abdur mendarat di pipi anaknya. Rizal terdiam. Wajahnya memerah. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap ayahnya penuh kecewa. Besok, aku mau ikut ibu, ucapnya pelan. Aku tahu sekarang. Aku gak mau tinggal di rumah ini lagi. Abdur menahan napas. Tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Semua mulai terlepas dari genggamannya. Keesokan paginya, Rizal menunggu di warung dekat pasar tempat Lilis berjualan. Fitri datang dengan sepeda pinjaman. Saat ia melihat anaknya duduk di bangku kayu, tubuhnya melemas. Rizal. Anak itu berdiri, memeluknya. Erat. Tidak banyak kata. Tapi pelukan itu menghapus ribuan luka. Ibu, aku percaya sekarang. Maaf aku pernah benci ibu. Fitri menangis. Kali ini bukan karena sedih. Tapi karena keajaiban kecil itu akhirnya datang. Rizal menginap di rumah Lilis malam itu. Mereka makan bersama, tertawa, dan Fitri memasakkan nasi goreng kesukaan anaknya. Di luar, Abdur melintas dengan motornya. Ia melihat dari jauh, tapi tak bisa mendekat. Bu Salma sudah pergi dari rumah mereka. Meninggalkan sepucuk surat,
Aku tidak bisa hidup dari luka orang lain. Rumah yang dulu ramai, kini sunyi. Hari keputusan di pengadilan tinggal 2 hari lagi. Tapi hati Fitri sudah tak sekosong dulu. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi kini ia tak lagi sendirian. Langit pagi berwarna kelabu. Aroma embun bercampur bau tanah basah menyelimuti halaman rumah Lilis. Fitri duduk di depan, memandangi jalan kecil yang basah. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Di dalam, Rizal masih tertidur pulas. Bocah itu begitu tenang sekarang. Seolah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan terlepas. Pintu rumah berderit saat Lilis keluar membawa 2 lembar kertas. Fit, ini dari temanku. Dia kerja di kantor notaris. Dia bantu ambilkan salinan surat kepemilikan rumah dan bukti transfer rekening kamu dulu waktu kerja di Hong Kong. Asli semuanya. Fitri menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya menelusuri setiap huruf, setiap angka, seolah ingin meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Bukti-bukti yang ia perlukan selama ini akhirnya terkumpul. Liz, aku bakal lawan mereka. Gak pakai takut lagi. Lilis mengangguk. Aku temani kamu. Jangan pikir sendiri. Kamu bukan sendiri lagi. Di rumah besar yang mulai kosong, Abdur duduk di ruang tamu. Meja dipenuhi kertas-kertas, sebagian besar sudah lecek. Pandangannya kosong. Sejak Rizal pergi, rumah itu seakan kehilangan nyawanya. Bu Salma tak pernah kembali. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Dan surat panggilan pengadilan kembali datang, kali ini dengan tambahan. Peringatan untuk hadir bersama saksi dan bukti tambahan. Abdur tahu posisinya mulai goyah. Tapi egonya menjerit, menolak tunduk. Fitri pikir dia bisa kalahkan aku? Aku bakal patahkan dia. Di pengadilan itu, aku bakal pastikan dia gak dapat apa-apa. Gumamnya sambil menyalakan rokok. Namun saat itu juga, ia teringat wajah Rizal. Tatapan anaknya malam itu menghantui. 2 hari kemudian, ruang sidang ramai. Kursi-kursi penuh. Banyak tetangga datang. Sebagian hanya karena penasaran, sebagian lagi karena diam-diam ingin tahu siapa yang sebenarnya jahat. Fitri duduk di kursi penggugat. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan rok panjang sederhana. Wajahnya tenang. Di sebelahnya, duduk seorang pengacara perempuan muda. Teman dari kenalan Lilis yang bersedia membantu secara sukarela karena pernah mengalami nasib serupa. Abdur datang dengan pengacara bayaran. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha terlihat tegas. Namun tak ada Bu Salma. Tak ada Rizal. Ia sendiri. Hakim mulai membuka sidang. Pembacaan gugatan berlangsung, lalu giliran pembuktian. Pengacara Fitri maju terlebih dahulu. Yang mulia, kami menyerahkan bukti berupa akta kepemilikan rumah atas nama Fitri binti Mulyadi, surat pengiriman uang resmi dari luar negeri melalui jasa remitansi selama 8 tahun, serta laporan rekening yang menunjukkan bahwa semua aset yang ada selama ini adalah hasil kerja keras klien kami di Hong Kong. Abdur terlihat mulai gelisah. Tak berhenti di situ. Seorang saksi dipanggil. Seorang mantan rekan kerja Fitri di Hong Kong yang kini sudah kembali ke Indonesia. Ia bersaksi bahwa Fitri tidak pernah terlibat skandal apapun, bahkan dikenal sebagai pekerja yang sangat menjaga nama baik. Dia sering cerita soal anaknya. Tentang mimpinya bangun rumah sendiri. Tentang suaminya yang katanya kerja serabutan tapi selalu minta tambahan uang. Ucap perempuan itu, mantap. Lalu pengacara Abdur mencoba membalikan keadaan dengan menunjukkan pesan singkat anonim dan laporan sepihak dari seseorang di kampung. Namun pesan itu tak jelas asalnya. Dan isi laporannya pun tidak valid, karena tidak ada satupun bukti kuat. Hakim mengernyit. Saudara tergugat, apa saudara memiliki bukti kuat atas tuduhan perselingkuhan terhadap istri Anda? Abdur menelan ludah. Ia menunduk. Tangannya berkeringat. Semua rekayasa telah gagal. Saya tidak, Yang Mulia, katanya lirih. Fitri menatap lurus ke depan. Tak sedikit pun membalas pandangan Abdur. Sidang diskors. Keputusan akan dibacakan dalam beberapa hari. Namun satu hal sudah jelas. Masyarakat mulai berpihak kepada Fitri. Kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Di luar pengadilan, Rizal datang menghampiri ibunya. Ia memeluk Fitri di depan semua orang. Ibu, aku bangga sama ibu. Para tetangga yang dulu mencibir, kini mulai membalikkan sikap.
Mereka mendekat, meminta maaf, satu persatu. Maaf ya, Bu Fitri. Kami dulu percaya aja sama omongan Pak Abdur. Gak tahu kalau semua ini difitnahin. Fitri hanya mengangguk. Tak semua maaf perlu dibalas dengan kata-kata. Kadang cukup dengan senyuman dan hati yang tenang. Beberapa hari setelah itu, Abdur duduk di balai desa. Ia dipanggil karena ada aduan masyarakat terkait pemalsuan dokumen. Ternyata, salah satu berkas yang diajukan di pengadilan terdeteksi sebagai palsu. Risiko pidana mulai mengancam. Saat itu, Abdur tak bicara. Ia tahu, semua ini bukan hanya soal harta atau nama. Ini tentang hati yang sudah ia lukai terlalu dalam. Malamnya, ia pulang ke rumah yang kosong. Ia membuka album lama, foto Fitri dan Rizal waktu kecil. Dan di sana, ia menangis. Tapi air mata yang jatuh, tak akan bisa menghapus dosa-dosa yang sudah membatu. Di rumah Lilis, Fitri menulis sesuatu di buku catatannya. Sebuah rencana baru. Lis, aku mau bangun warung kecil. Di depan rumah kamu aja. Mulai dari gorengan dulu. Aku udah hitung-hitung, dari sisa uang tabungan dan sumbangan pengacara, cukup buat modal. Lilis tertawa kecil. Akhirnya kamu bangun juga. Fit, bukan rumah, tapi hidupmu sendiri. Rizal datang membawa ember kecil. Ibu, aku bantu bersihin tempat warungnya. Fitri tersenyum. Ibu gak butuh harta, cukup satu, anak yang mau berdiri bareng sama ibunya. Hari itu, cahaya kecil mulai muncul di ujung lorong gelap. Tapi Fitri tahu, pertarungan belum selesai. Pagi itu, langit tak terlalu cerah, tapi tidak juga mendung. Semacam pertanda hari yang tenang. Di depan rumah Lilis, tampak kesibukan kecil. Sebuah spanduk sederhana bertuliskan, warung makan Fitri rasa rumah sendiri, digantung di antara dua tiang bambu. Fitri menyusun piring dan gelas dengan penuh semangat. Di sudut meja kayu panjang, Rizal duduk membantu membungkus nasi. Mereka bekerja dalam diam yang nyaman. Tidak perlu banyak kata. Cinta seorang ibu dan anaknya tak butuh penjelasan. Warung itu belum besar. Tapi setiap hari ada saja tetangga yang datang. Ada yang makan, ada yang sekadar mampir ngobrol. Mereka tak hanya menikmati makanan, tapi juga ketulusan yang mengalir dari senyum Fitri dan Rizal. Kamu sekarang bukan cuma ibu, Fit, kata Lilis suatu pagi. Kamu udah jadi pelita. Bikin orang-orang sadar, kalau yang kuat itu bukan yang bisa marah, tapi yang bisa sabar dan tetap tegak berdiri. Fitri hanya menjawab dengan senyum. Di sisi lain desa, rumah besar yang dulu penuh suara kini hanya menyisakan derit angin. Abdur jarang terlihat keluar. Ia hidup sendiri. Setelah Bu Salma benar-benar pergi, pulang ke rumah anak pertamanya di kota lain. Tak lagi mau terlibat. Desa mulai menjauh darinya. Bisikan-bisikan yang dulu memihak, kini jadi penolakan. Orang-orang memilih diam atau sekadar menyapa tanpa menatap. Ia tahu betul, itu bukan karena malu mereka, tapi malu dirinya sendiri yang terbuka ke permukaan. Suatu sore, ia datang ke warung Fitri. Fitri sedang membersihkan meja. Rizal ada di dalam. Lilis tidak di tempat. Langkah kaki Abdur terdengar berat. Fitri tidak menoleh, tapi ia tahu siapa yang datang. Kalau kamu mau makan, silakan duduk. Tapi kalau datang buat cari masalah, lebih baik pulang. Ucapnya tanpa emosi. Abdur berdiri mematung di dekat pintu warung. Suasana tegang. Aku, bukan datang buat ribut, katanya akhirnya. Suaranya lirih. Aku cuma mau minta maaf. Fitri menoleh pelan. Tatapannya tidak tajam. Tidak pula lembut. Hanya datar. Seperti laut tenang setelah badai besar. Maaf. Fitri meletakkan kain lap. Maaf karena memfitnah? Mengambil harta yang aku kumpulkan sambil kerja siang malam di negeri orang? Maaf karena membuat anakku sendiri benci padaku selama bertahun-tahun? Maaf karena menuduh tanpa bukti? Karena kamu tega bilang aku pelacur ke orang-orang? Abdur menunduk. Aku salah. Aku terhasut. Aku cemburu. Aku takut kamu lebih berhasil dariku. Aku pikir kalau kamu pulang dan tahu semua, kamu bakal ninggalin aku. Jadi aku balikan semuanya duluan. Aku pikir, aku bisa menang. Fitri menggeleng. Ini bukan soal kalah atau menang.
Ini soal kehancuran yang kamu pilih sendiri. Aku gak akan balas dendam. Karena sekarang aku udah punya semua yang aku butuhkan. Ia menoleh ke dalam, ke arah Rizal yang sedang mengisi galon. Aku punya anakku. Aku punya harga diri. Dan aku punya hidup yang tidak dibangun di atas kebohongan. Abdur terdiam. Ia menatap Fitri dengan mata sayu. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi. Beberapa minggu berlalu. Putusan pengadilan akhirnya keluar. Semua aset, rumah, tanah, dan harta bersama, dikembalikan kepada Fitri. Abdur hanya mendapat hak pakai sebagian ruang rumah hingga 6 bulan ke depan, cukup waktu untuk mencari tempat tinggal baru. Namun ia tidak menggugat balik. Fitri tidak kembali ke rumah besar itu. Ia memilih tetap tinggal di rumah kecil milik Lilis. Dari sana ia membangun hidup. Ia menjual rumah lama itu dan membaginya sebagian untuk membuka warung yang lebih besar, menyewa kios di pasar kecil, dan sisanya ditabung untuk biaya sekolah Rizal. Suatu hari, Rizal datang dengan buku gambar dan beberapa kertas tugas. "Ibu, aku disuruh nulis tentang pahlawan di hidupku. Aku mau nulis tentang ibu." Fitri tersenyum. "Kenapa?" "Karena ibu gak pernah ninggalin aku, meskipun aku pernah ninggalin ibu." Fitri memeluknya. Erat. Tangisnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena semua luka yang pernah ia tanggung, kini terbayar. Bukan oleh uang, bukan oleh harta, tapi oleh satu hal yang paling ia perjuangkan sejak awal, kepercayaan anaknya. Satu persatu, luka itu menutup. Bukan karena waktu, tapi karena keberanian. Karena keteguhan hati seorang perempuan yang dituduh, dihina, dan dicaci, namun memilih untuk berdiri tegak. Nama Fitri kini dikenal bukan sebagai mantan TKW yang difitnah, tapi sebagai perempuan kuat yang bisa bangkit dari puing-puing rumah tangga yang dihancurkan oleh dusta. Di pasar, di gang kecil, bahkan di sekolah Rizal, orang-orang mulai menyebut namanya dengan hormat. Dan ketika seseorang bertanya padanya, "Fitri, apa kamu gak sakit hati karena semua yang pernah mereka lakukan?" Ia hanya menjawab, "Sakit, tapi sakit yang tidak sia-sia."